Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Udara dingin mulai menusuk pori-pori kulit saat mobil bak terbuka yang membawa kami berhenti tepat di depan sebuah bangunan kayu sederhana. Itulah base camp di Pajaya, titik awal pendakian menuju puncak tertinggi di Jawa Tengah. Aku, Baskara, turun sambil membetulkan letak tas keril seberat 15 kg yang terasa menekan bahu. Di belakangku, Aris dan Dina menyusul dengan wajah yang masih terlihat segar. Meski gurat kecemasan tidak bisa sepenuhnya mereka sembunyikan, kami sampai di desa Klekatakan saat jarum jam menunjukkan pukul 5 sore. Matahari sudah mulai turun, menyisakan semburat jingga yang pucat di cakrawala. Secara logika, memulai pendakian menjelang petang adalah keputusan buruk. Namun, ambisi kami untuk melihat matahari terbit di puncak membuat peringatan akal sehat itu kalah telak. Setelah mengurus perizinan dan menyerahkan fotokopi kartu identitas, petugas basecamp sempat menatap kami dengan pandangan yang sulit diartikan. Hati-hati di jalur atas. Kalau dengar suara aneh, jangan disauti. Terus, jalan saja, ucap pria tua penjaga pos itu dengan suara serak. Kami hanya mengangguk sopan, menganggapnya sebagai prosedur keselamatan standar yang biasa diberikan kepada para pendaki kota. Langkah pertama kami dimulai dengan melewati ladang kubis milik warga. Jalurnya sangat menanjak, membuat napas kami mulai memburu. Tanah merah yang lembab menjadi pijakan utama. Keadaan masih cukup tenang sampai kami tiba di batas antara perkebunan dan hutan rimba. Sebuah gapura bambu yang sudah mulai lapuk berdiri di sana, seolah menjadi pembatas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Tepat saat kami melintasi gapura tersebut, azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Suaranya terdengar sayup-sayup, tertutup oleh suara desiran angin yang mendadak bertiup kencang. Secara otomatis, kami bertiga berhenti. Ada aturan tidak tertulis di gunung, bahwa saat pergantian siang ke malam, pendaki sebaiknya diam sejenak. Namun, keheningan kali ini terasa sangat tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik atau hewan malam yang biasanya riuh. Hutan itu mendadak menjadi sangat sepi, seolah-olah semua makhluk hidup di dalamnya sedang menahan napas. Ayo lanjut sebelum benar-benar gelap, ajak Aris sambil menyalakan senter kepalanya. Cahaya putih dari lampu kami membelah kegelapan yang pekat. Di jalur di Pajaya, pepohonan tumbuh sangat rapat. Cabang-cabangnya yang besar meliuk-liuk ke arah jalur pendakian, menyerupai tenggen-tenggen raksasa yang siap menangkap siapa saja yang lewat. Aku memimpin di depan, diikuti Dina di tengah, dan Aris menjaga bagian belakang. Sekitar 30 menit berjalan, aku mulai merasakan keanehan. Jalur yang kami lalui terasa sangat panjang. Padahal menurut peta, jarak menuju pos 1 seharusnya sudah dekat. Selain itu, aku mulai mencium bau bunga melati yang sangat tajam. Bau itu tidak datang dan pergi mengikuti angin, melainkan seperti mengikuti langkah kaki kami. Kalian mencium bau bunga? Tanya Dina pelan. Suaranya sedikit bergetar. Mungkin hanya tanaman hutan. Din, fokus ke jalan saja, jawabku berusaha menenangkan. Meski jantungku mulai berdetak lebih cepat, tiba-tiba lampu kepalaku menangkap sesuatu di balik batang pohon beringin besar. Ada selembar kain putih yang terikat di dahan rendah. Kain itu terlihat bersih, tidak seperti kain yang sudah lama terkena hujan dan tanah. Saat aku melangkah mendekat, sudut mataku melihat sebuah bayangan hitam melintas dengan sangat cepat di antara rimbunnya semak. Aku segera mengarahkan cahaya senter ke arah gerakan tersebut. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada dedaunan yang bergoyang pelan. Aku berusaha berpikiran positif. Mungkin itu hanya seekor monyet hutan atau musang yang terkejut karena kedatangan kami. Namun, firasatku mengatakan hal yang berbeda. Ada rasa seperti sedang diperhatikan oleh ribuan pasang mata dari kegelapan yang tidak terjangkau. Cahaya lampu
Suhu udara merosot tajam. Kabut tebal mulai turun, membatasi jarak pandang kami hanya sekitar 3 meter ke depan. Di tengah kesunyian itu, aku mendengar suara langkah kaki tambahan di belakang kami. Langkah itu terdengar berat, seirama dengan langkah Aris, namun dengan jeda 1 detik lebih lambat. Aku berhenti mendadak untuk memastikan, dan suara langkah misterius itu pun ikut berhenti. Kami bertiga terdiam di tengah jalur yang sempit. Di sisi kiri adalah tebing, dan di sisi kanan adalah hutan lebat. Pada saat itulah, untuk pertama kalinya, kami mendengar suara bisikan tanpa wujud yang memanggil nama kami satu persatu. Suara itu bukan berasal dari kejauhan, melainkan terasa sangat dekat. Tepat di samping telinga kami masing-masing, gunung ini sedang menyambut kita, bisik Aris dengan wajah pucat. Kami tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan Gunung Slamet melalui jalur di Pajaya tidak akan membiarkan kami lewat begitu saja tanpa ujian yang mengerikan. Langkah kami terasa semakin berat saat meninggalkan batas hutan pinus. Kabut yang tadi hanya tipis kini berubah menjadi dinding putih yang solid. Cahaya senter kami seolah memantul kembali, tidak mampu menembus pekatnya uap air yang menggantung di udara. Kami terus menanjak melewati akar-akar pohon besar yang melintang di jalur pendakian seperti jebakan alami. Di jalur di Pajaya ini, tanahnya cenderung gembur dan licin, memaksa otot kaki bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya. Target kami adalah mencapai sebuah area datar sebelum tengah malam untuk mendirikan tenda. Namun, lingkungan di sekitar kami mulai terasa tidak bersahabat. Suara gesekan dahan pohon yang tertiup angin tidak lagi terdengar seperti suara alam, melainkan menyerupai bisikan orang-orang yang sedang berdebat dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Berkali-kali aku menoleh ke belakang, memastikan Dina dan Aris masih berada dalam jangkauan pandangan. "Bos, berhenti sebentar," ucap Aris dengan suara parau. Aku berhenti dan berbalik. Aris sedang membetulkan tali kerilnya, namun matanya terus menatap ke arah semak simek gelap di sisi kanan jalur. Wajahnya yang biasanya penuh tawa kini tampak kaku. Dina sendiri hanya menunduk, tangannya mencengkeram erat tali tas pundaknya. Ia tampak sangat tertekan oleh suasana hutan yang mendadak menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin daripada suhu pegunungan pada umumnya. Kami baru saja akan melanjutkan perjalanan ketika telingaku menangkap suara dencingan logam. Bunyinya pelan namun ritmis, seperti suara lonceng kecil yang digoyang-goyangkan. Suara itu berasal dari arah depan, tepat di jalur yang akan kami lalui. Aku mencoba mengarahkan senter, namun hanya kegelapan dan kabut yang terlihat. Secara logika, tidak mungkin ada pendaki lain di depan kami, karena petugas base camp tadi mengatakan bahwa kami adalah kelompok terakhir yang naik hari ini. Mungkin ada pendaki yang sedang turun, bisik Dina, mencoba mencari penjelasan rasional. Namun, kami semua tahu bahwa tidak ada cahaya senter lain yang terlihat mendekat. Kami memaksakan diri untuk terus berjalan. Sekitar 15 menit kemudian, kami tiba di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi oleh 3 pohon besar. Di tengah lapangan itu, terdapat sebuah batu datar yang tersusun rapi, mirip seperti meja persembahan. Di atas batu tersebut, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Sebuah piring tanah liat, berisi bunga mawar merah yang masih segar, lengkap dengan kepulan asap dari sebuah lidi kemenyan yang baru saja dibakar. Bau kemenyan itu sangat menyengat, memenuhi rongga hidung, dan membuat kepalaku mendadak pening. Siapa yang membakar kemenyan di tengah hutan pada jam seperti ini? Dan siapa yang membawa bunga segar sejauh ini hanya untuk diletakkan di tengah jalan? Jangan disentuh, jangan dikomentari, jalan terus, perintahku dengan nada tegas. Meski tanganku sendiri sedikit gemetar, kami mempercepat langkah. Namun jalur di depan kami, Sioliala, memanjang secara tidak wajar. Kami merasa sudah berjalan sangat jauh, tetapi pohon besar dengan batu datar itu muncul lagi di depan kami. Kami melewati tempat yang sama untuk kedua kalinya.
Aris segera menandai sebuah pohon dengan ikat rambut cadangan milik Dina sebagai patokan. Kami berjalan lagi selama 10 menit dengan kecepatan penuh. Dan jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat ikat rambut itu kembali terlihat di depan mata kami. Kami berputar-putar di tempat yang sama. Kita tersesat, bisik Dina sambil mulai terisak. Kita hanya berputar-putar di sini. Aku mencoba menenangkan mereka, meskipun aku sendiri mulai merasa putus asa. Aku teringat pesan penjaga base camp untuk tidak menyahut jika mendengar suara aneh. Tiba-tiba, dari arah kegelapan di balik pohon beringin, muncul seorang kakek tua yang memikul seikat kayu bakar. Ia berjalan perlahan. Punggungnya sangat bungkuk hingga wajahnya hampir menyentuh tanah. Kakek itu tidak membawa lampu atau alat penerangan apapun. Ia berjalan dengan sangat tenang di tengah kegelapan total. Saat ia melewati kami, ia berhenti sejenak, namun tidak menoleh sama sekali. Kalau mau lewat, permisi dulu sama yang punya rumah. Jangan cuma bawa raga, bawa juga tata krama. Ucap kakek itu dengan suara yang sangat berat dan bergetar. Setelah mengucapkan kalimat itu, sang kakek melanjutkan langkahnya dan hilang ditelan kabut hanya dalam hitungan detik. Anehnya, setelah kakek itu pergi, bau kemenyan yang tadi menyengat mendadak hilang, digantikan oleh bau tanah basah yang segar. Jalur di depan kami yang tadinya tertutup kabut tebal perlahan mulai terbuka. Kami mengikuti jalan tersebut dengan terburu-buru hingga akhirnya melihat sebuah papan kayu bertuliskan pos 2. Di sana terdapat sebuah bangunan shelter kecil yang sudah tua. Kami segera memutuskan untuk mendirikan tenda di dalam shelter tersebut agar merasa lebih aman. Namun, saat kami baru saja merebahkan diri di dalam kantong tidur, suara dencingan logam itu kembali terdengar. Kali ini suaranya berasal dari atas atap shelter, tepat di atas kepala kami. Diikuti oleh suara tawa kecil seorang wanita yang terdengar sangat puas. Kami tersadar gangguan di perjalanan tadi hanyalah sebuah permulaan. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu kami di pos pas berikutnya. Pagi hari di pos 2 tidak membawa ketenangan yang kami harapkan. Langit tetap berwarna abu-abu, kusam, tertutup kanopi hutan yang sangat rapat sehingga sinar matahari hampir tidak sanggup menyentuh tanah. Setelah sarapan seadanya dan mengemasi perlengkapan, kami melanjutkan pendakian menuju pos 3 dan pos 4. Aris tampak lebih banyak diam, sementara Dina terus menggenggam tas kecil berisi perlengkapan ibadahnya. Kami berjalan dalam formasi rapat, tidak membiarkan ada celah lebih dari 1 meter di antara kami. Jalur menuju pos 4, yang dikenal dengan nama Samarantu, adalah tanjakan yang sangat menguras tenaga. Akar-akar pohon di sini berukuran raksasa, melilit tanah seperti urit-urit nadi bumi yang menonjol. Setiap kali kami mendaki lebih tinggi, udara terasa semakin tipis dan berbau amis. Bukan bau bangkai binatang, melainkan bau darah segar yang samar namun konsisten. Kalian merasa tidak? Jalur ini seperti semakin sempit? Tanya Dina pelan. Apa yang dikatakan Dina benar. Pohon-pohon di sisi kiri dan kanan seolah bergerak mendekat, menghimpit jalur setapak yang kami lalui. Saat kami tiba di area pos 4, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Pos Samarantu adalah area terbuka dengan beberapa pohon besar yang batangnya berwarna hitam legam, seolah-olah pernah tersambar petir berkali-kali. Conan. Disinilah gerbang menuju kerajaan gaib Gunung Slamet berada. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah salah satu pohon tersebut. Baru saja Aris meletakkan kerilnya, sebuah suara tawa pecah dari balik kabut. Itu bukan tawa manusia. Suaranya melengking tinggi, berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Kami segera berdiri dan merapat, saling membelakangi untuk mengawasi segala arah. Tiba-tiba, suhu udara turun secara ekstrim hingga napas kami mengeluarkan uap putih yang tebal. Dina mendadak menjatuhkan botol minumnya. Tubuhnya kaku, matanya melotot, menatap ke arah dahan pohon di atas kami. Aku mendongak dan hampir berteriak. Di atas sana, bergantung terbalik seorang pria dengan pakaian pendaki yang sudah hancur.
Wakhanjarata tidak memiliki mata, hidung, ataupun mulut. Makhluk itu hanya diam, namun tangan panjangnya perlahan turun, hendak menyentuh kepala Dina. "Lari, jangan menoleh," teriakku sambil menarik tangan Dina. Kami berlari sekuat tenaga menanjak ke arah pos 5. Namun, gunung ini Sioliala mempermainkan kami. Setiap kali kami berlari, jalur di depan kami selalu kembali ke area pohon hitam yang sama. Kami terjebak dalam lingkaran ruang yang tidak berujung. Napas kami tersengal, paru-paru terasa terbakar karena oksigen yang semakin minim. Puncak konflik terjadi ketika Dina tiba-tiba berhenti berlari dan jatuh berlutut. Ia mulai mengerang dengan suara yang sangat rendah. Suara yang mustahil keluar dari kerongkongan seorang wanita muda. Matanya berubah menjadi hitam pekat secara keseluruhan. Satu, harus tinggal ukap Dina. Atau lebih tepatnya, makhluk yang kini menguasai tubuhnya. Ia mulai menko karkaker tanah dengan kuku-kukunya hingga berdarah. Kekuatannya menjadi luar biasa besar. Saat Aris mencoba memegangnya, Dina menghempaskan Aris hanya dengan satu tangan. Hingga temanku itu terpental menabrak batang pohon. Aku terpaku melihat pemandangan mengerikan di depan mataku. Sosok-sosok hitam besar mulai bermunculan dari balik pohon-pohon Samarantu. Mereka tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya bayangan tinggi besar dengan mata berwarna merah, menyala yang menatap kami dengan penuh rasa lapar. Aku teringat pesan kakek pencari kayu kemarin tentang tata krama. Dengan tangan gemetar, aku mengambil botol air mineral dan memercikkannya ke wajah Dina sambil meneriakkan dua doa yang aku ingat. Hutan itu mendadak berguncang hebat. Suara geraman marah terdengar dari segala penjuru, meruntuhkan dahan-dahan pohon di sekitar kami. "Pergi kalian, kami hanya tamu," teriakku sekuat tenaga. Melawan rasa takut yang nyaris melumpuhkan kesadaranku, Dina memekik keras. Sebuah suara yang memekakkan telinga, sebelum akhirnya ia jatuh pingsan tak berdaya. Di saat yang sama, sosok-sosok hitam itu menghilang kembali ke dalam kabut, meninggalkan kami yang gemetar di tengah kegelapan pos Samarantu. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Aris masih tergeletak, tidak sadarkan diri, dengan luka memar biru di lehernya yang berbentuk seperti bekas cekikan tangan manusia yang sangat besar. Kami berada di titik terendah, terjebak di antara dunia nyata dan dimensi lain yang sangat haus akan nyawa. Keheningan yang mencekam menyusul setelah teriakan Dina mereda. Aku segera menghampiri Aris yang masih tergeletak di tanah. Saat aku menyentuh bahunya, tubuhnya terasa sedingin es. Di lehernya, bekas cekikan itu semakin menghitam, membentuk pola jemari yang panjang dan tidak simetris. Aku menepuk pipinya berkali-kali, sampai akhirnya ia tersedak dan membuka mata. Namun, tatapan matanya kosong, seolah jiwanya tertinggal di suatu tempat yang sangat jauh. "Kita harus pindah dari sini sekarang," bisikku sambil memapah Aris. Dina sudah mulai sadar, meski ia terus menggigil dan meracau tentang pesta di bawah tanah. Kami berusaha meninggalkan pos Samarantu dengan langkah gontai. Namun, keanehan kembali terjadi. Jalur setapak yang seharusnya menanjak menuju pos 5 mendadak berubah menjadi jalanan menurun yang sangat curam. Vegetasi di sekitar kami pun berganti. Pohon-pohon yang tadinya besar dan kokoh kini tampak layu dan mengeluarkan cairan kental berwarna merah kehitaman dari kulit kayunya. Bau amis darah yang tadi samar kini menjadi sangat menyengat, bercampur dengan aroma daging terbakar. Aku menyadari bahwa kami tidak lagi berada di jalur pendakian yang benar. Kami telah terperosok ke dalam dimensi yang terbelah. Sebuah jebakan ruang dan waktu yang sering diceritakan oleh para pendaki senior tentang Gunung Slamet. "Bas, lihat itu," ucap Aris dengan suara gemetar sambil menunjuk ke arah lembah di bawah kami. Di tengah kabut merah yang tipis, kami melihat sebuah perkampungan kuno. Rumah-rumahnya terbuat dari bambu hitam dengan atap jerami yang sudah busuk. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah para penghuninya. Puluhan sosok manusia berjalan mondar-mondir tanpa arah. Mereka mengenakan pakaian
dari berbagai zaman. Ada yang memakai kebaya lusuh seragam tentara tua, hingga jaket pendaki modern yang sudah compang-camping. Wajah mereka pucat pasi dengan mata yang terus mengucurkan cairan hitam. Tiba-tiba, salah satu sosok itu berhenti dan menoleh ke arah kami. Ia menunjuk dengan jarinya yang kurus kering. Dalam sekejap, puluhan pasang mata lainnya ikut tertuju pada kami. Mereka tidak bersuara, namun kehadiran mereka memberikan tekanan mental yang luar biasa berat. Mereka mulai berjalan mendekat secara serentak, bergerak dengan gerakan patah-patah, namun pasti. "Jangan lari ke bawah, kembali ke atas," teriakku sambil menarik tangan Dina dan Aris. Kami memutar arah, mendaki lereng curam itu dengan sisa tenaga yang ada. Tanah di bawah kaki kami terasa lembek seperti daging, membuat setiap langkah terasa sangat berat. Dari arah belakang, suara derap langkah ribuan kaki mulai terdengar mengejar. Suara itu dibarengi dengan dencingan logam yang sangat keras, seolah-olah ada rantai raksasa yang sedang diseret di atas batu. Saat kami hampir mencapai puncak lereng, seorang wanita berkebaya hijau muncul di hadapan kami. Ia berdiri tegak di tengah jalur, menghalangi jalan. Wajahnya sangat cantik, namun kaku, seperti topeng porselen. Tangannya memegang sebuah kipas kayu yang harumnya sangat memabukkan. "Kalian sudah masuk ke wilayah perjamuan. Tidak ada yang boleh pergi tanpa memberikan persembahan," ucap wanita itu. Suaranya bergema langsung di dalam kepala kami, bukan melalui telinga. Wanita itu melangkah mendekat ke arah Aris. Aris seolah terhipnotis. Ia melepaskan pegangan tanganku dan mulai berjalan mendekati wanita itu dengan wajah pasrah. Aku mencoba menariknya, namun tubuh Aris terasa sangat berat, seolah ia telah menyatu dengan gravitasi dimensi ini. Dalam keadaan panik, aku teringat pada senter kepala yang masih melingkar di dahiku. Aku menyalakannya pada mode kedip paling terang, tepat ke arah wajah wanita itu. Cahaya buatan manusia itu tampaknya memberikan efek kejut bagi makhluk tersebut. Wanita itu menjerit nyaring. Sebuah suara yang terdengar seperti gesekan besi yang berkarat. Manfaat dari celah waktu yang singkat itu segera aku gunakan. Aku menarik keril Aris sekuat tenaga hingga ia jatuh terjungkal ke arahku. Kami bertiga melompat ke arah sebuah lubang cahaya kecil yang muncul di antara celah pohon beringin besar. Kami terjatuh dan bergulingan di atas tanah yang keras. Saat aku membuka mata, bau daging terbakar itu telah hilang, digantikan oleh bau udara pegunungan yang sangat dingin. Kami kembali berada di dekat papan kayu pos 4 yang asli. Namun, ada satu hal yang membuat jantungku berdegup kencang. Jam tangan digital milikku menunjukkan pukul 3 pagi. Padahal, seingatku baru beberapa menit kami berada di dimensi tadi. Kami telah kehilangan waktu lebih dari 6 jam dalam hitungan menit. Aris dan Dina Torenggengga di sampingku. Kami selamat dari perjamuan roh itu. Namun aku sadar bahwa tanda hitam di leher Aris kini telah berpindah ke punggung tanganku. Sebuah tanda bahwa pengejaran ini belum berakhir dan sang penunggu jalur di Pajaya ini masih menandai kami sebagai milik mereka. Tubuh kami gemetar, bukan lagi karena udara dingin, melainkan karena sisa adrenalin dan ketakutan yang belum surut. Pos Samarantu terasa seperti kuburan massal yang baru saja kami gali sendiri. Aku menatap punggung tanganku. Tanda hitam itu berbentuk seperti bekas luka bakar yang menyerupai telapak tangan kecil dengan kuku-kuku yang tajam. Rasanya panas, seperti ada bara api yang ditempelkan langsung ke kulitku. Kita tidak boleh menunggu sampai pagi di sini. Kita harus turun sekarang juga, ucapku sambil memaksa berdiri. Aris tampak sangat terguncang. Ia hanya menatap kosong ke arah kegelapan hutan. Sementara itu, Dina terlihat jauh lebih tenang. Namun, ketenangannya justru terasa ganjil. Ia terus menggumamkan doa-doa dengan nada yang datar. Matanya tidak berkedip sama sekali. Aku menyadari bahwa fisik kami mungkin sudah kembali ke dimensi nyata. Namun kesehatan mental kami berada di ambang kehancuran. Kami mulai melangkah turun. Jalur di Pajaya yang saat naik terasa melelahkan, kini saat turun terasa seperti jebakan maut. Tanah yang basah
membuat kami berkali-kali tergelincir. Setiap kali senterku menyorot ke arah semak semek, aku melihat wajah-wajah pucat yang bersembunyi di balik batang pohon. Mereka tidak lagi mengejar. Mereka hanya berdiri diam, mengawasi kepulangan kami dengan tatapan yang seolah berkata bahwa kami tidak akan pernah benar-benar lepas. Bas, dengar itu? Aris tiba-tiba berhenti. Dari arah belakang, suara langkah kaki yang berat kembali terdengar. Brok, brok, brok. Suara itu seperti seseorang yang memukulkan batang kayu besar ke pohon-pohon. Setiap kali suara itu terdengar, tanah yang kami pijak terasa bergetar. Sosok besar yang kami temui di pos Samarantu tadi rupanya sedang mengikuti kami. Ia tidak terburu-buru. Ia hanya memastikan bahwa kami terus berada dalam jangkauan terornya. Kami mempercepat langkah hingga hampir berlari. Di tengah perjalanan menuju pos 2, kabut kembali menebal secara mendadak. Jarak pandang benar-benar hilang. Aku hanya bisa mengandalkan tali pendaki yang menghubungkan tas kerilku dengan tas milik Dina. Tiba-tiba, tali itu terasa sangat ringan. Aku berhenti dan berbalik. Dina hilang. Dina! Teriakku dan Aris bersamaan. Suara kami hanya memantul di antara pepohonan tanpa jawaban. Kami menyisir area sekitar dengan lampu senter yang mulai meredup karena kehabisan baterai. Cahayanya menguning dan berkedip-kedip. Di dekat sebuah jurang kecil, kami menemukan Dina sedang berdiri membelakangi kami. Ia berdiri tepat di pinggir tebing yang curam. Dina, menjauh dari sana, teriak Aris sambil berlari mendekat. Saat Aris memegang bahunya Dina berbalik. Namun, wajahnya bukan lagi wajah Dina yang kami kenal. Kulit wajahnya melorot, matanya hilang. Digantikan oleh lubang hitam yang dalam. Ia tertawa dengan suara yang sangat berat. Lalu dengan kekuatan yang sangat besar, ia mendorong Aris hingga hampir jatuh ke jurang. Aku segera menerjang mereka berdua. Menarik Aris menjauh dan memeluk Dina dengan kuat. Aku mengeluarkan botol kecil berisi air yang sudah didoakan oleh sesepuh di base camp sebelum kami berangkat. Aku menyiramkannya ke wajah Dina. Ia menjerit kesakitan. Seolah-olah air itu adalah cairan asam yang membakar kulitnya. Asap putih keluar dari tubuhnya dan perlahan-lahan sosok Dina yang asli kembali. Ia jatuh pingsan di pelukanku, napasnya tersenggel-senggel dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ayo, sedikit lagi. Jangan berhenti. Aku menyemangati Aris yang kakinya sudah mulai kaku karena kram. Kami terus bergerak turun dalam kegelapan yang seolah tanpa akhir. Di pos 2, kami menemukan tenda kami yang tadi kami tinggalkan dalam keadaan hancur, tercabik-cabik. Logistik kami tersebar di tanah. Namun anehnya, semua makanan itu berubah menjadi ulat dan cacing yang menggeliat-geliat. Kami tidak peduli lagi dengan barang-barang itu. Kami hanya ingin keluar dari hutan ini hidup-hidup. Saat kami mencapai batas hutan pinus menjelang subuh, aku melihat cahaya lampu dari kejauhan. Itu adalah lampu dari pemukiman warga desa Klekatakan. Harapan mulai muncul di dada kami. Namun, saat aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya ke arah puncak Gunung Slamet, aku melihat sosok wanita berkebaya hijau itu berdiri di atas sebuah batu besar di batas rimba. Ia tidak lagi marah. Ia tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya seolah sedang melepas kepergian tamu yang sudah membayar biaya masuknya. Punggung tanganku yang hitam perlahan mulai tidak terasa panas lagi. Namun bekasnya tetap ada. Kami berlari menuruni ladang warga, seolah-olah nyawa kami masih dikejar oleh iblis. Saat kaki kami menyentuh jalan aspal desa, kami semua ambruk. Kami menangis tanpa suara, bersyukur bisa kembali menyentuh peradaban manusia. Namun, ada perasaan dingin yang tertanam di dalam hati kami masing-masing. Kami tahu, meskipun tubuh kami sudah berada di bawah, sebagian dari kesadaran kami akan selalu terjebak di tengah kabut gelap jalur. Di Pajaya, lampu neon di teras base camp di Pajaya terlihat berpijar redup saat kami tertatih memasuki pelataran semennya. Suara gonggongan anjing di kejauhan menyambut kedatangan kami. Sebuah suara yang sangat normal, namun terasa begitu asing
Setelah berjam-jam terjebak dalam kesunyian gaib, aku melepaskan keril yang terasa seperti beban ribuan ton, lalu jatuh terduduk di bangku kayu panjang. Aris dan Dina pun melakukan hal yang sama. Mereka diam 1000 bahasa dengan pandangan mata yang kosong, menatap aspal jalanan desa. Seorang petugas base camp Parubaya yang sedang menyeduh kopi segera menghampiri kami. Ia mengernyitkan dahi sambil membawa buku registrasi yang sudah kusam. Ia menatap kami satu persatu, mulai dari ujung kaki yang berlumpur hingga wajah kami yang pucat pasi. "Baru turun, Mas?" tanyanya pendek. "Iya, Pak. Maaf kami terlambat melapor. Kami mengalami sedikit kendala di atas," jawabku dengan suara serak yang hampir tidak keluar. Petugas itu terdiam cukup lama. Ia membolak-balik halaman buku besarnya dengan dahi berkerut. "Atas nama siapa? Jalur di Pajaya ini sedang sepi. Seingat saya, sejak 3 hari lalu, tidak ada rombongan yang naik selain satu tim dari Jakarta. Dan mereka sudah turun kemarin pagi." Aku merasa jantungku berhenti berdetak sesaat. "Nama saya Baskara, Pak. Kami bertiga naik 2 hari yang lalu, tepat sebelum maghrib." "Bapak sendiri yang mencatat nama kami?" Petugas itu menatapku dengan tatapan aneh, antara bingung dan takut. Ia menyodorkan buku itu ke arahku. "Aku mencari namaku di daftar pendaki bulan ini. Namun namaku tidak ada di sana. Lembaran itu kosong untuk tanggal keberangkatan kami." Namun, saat petugas itu membalik halaman paling belakang ke bagian arsip lama yang sudah menguning, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh badanku lemas. Di sana tertulis nama Baskara, Aris, dan Dina. Namun, kolom tanggalnya menunjukkan tahun 1998. Di samping nama kami, ada cap merah besar bertuliskan, "Dinyatakan hilang di Pos Samarantu." "Mas Berkandaja, ini catatan pendaki yang hilang puluhan tahun lalu. Jangan main-main dengan sejarah gunung ini," ucap petugas itu dengan nada yang mulai meninggi. Aku menoleh ke arah Aris dan Dina. Saat itulah aku menyadari kenyataan yang mengerikan. Di bawah cahaya lampu neon yang terang, Aris dan Dina tidak memiliki bayangan di lantai semen. Kulit mereka perlahan berubah menjadi transparan, memperlihatkan jaringan otot dan tulang yang kaku. Saat aku melihat tanganku sendiri, tanda hitam yang tadinya terasa panas, kini telah menyebar ke seluruh lengan, berubah menjadi ritekan-ritekan kulit yang kering, seperti tanah kuburan. Kami tidak pernah benar-benar turun. Sesaat kemudian, memori yang sebenarnya mulai membanjiri kepalaku. Aku teringat saat kami berada di Pos Samarantu, sebuah pohon besar tumbang akibat badai dan menimpa tenda kami saat kami sedang tertidur lelap. Kami tidak pernah lari dari wanita berkebaya hijau itu. Kami adalah bagian dari perjamuannya sejak malam pertama. Perjalanan turun yang kami rasakan hanyalah sisa-sisa keinginan terakhir dari sukma kami yang menolak untuk mati, Pak. "Tolong," bisik Dina. Namun suaranya perlahan berubah menjadi desiran angin. Tubuh Aris dan Dina mulai memudar, hancur menjadi serpihan debu hitam yang tertiup angin menuju arah puncak gunung. Aku menatap petugas base camp yang kini mundur ketakutan sambil merapalkan doa. Aku ingin berteriak bahwa aku masih hidup, bahwa aku masih merasakan dingin. Namun suaraku sudah hilang sebelum kesadaranku benar-benar lenyap. Aku melihat sosok kakek pembawa kayu yang kami temui di hutan tadi, berdiri di pojok bangunan. Ia mengangguk pelan, seolah menyambutku kembali ke dunianya. Pandanganku menggelap, dan hal terakhir yang kurasakan adalah tarikan gravitasi yang kuat menyeret sukmaku kembali menanjak, melewati hutan pinus, melewati pos-pos sunyi, hingga akhirnya menetap selamanya di keheningan abadi Pos Samarantu. Gunung Slamet tetap berdiri kokoh, menjaga rahasia tentang kami yang tak pernah pulang, menjadi bagian dari legenda yang akan diceritakan kepada pendaki-pendaki berikutnya di jalur di Pajaya.